Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Bersama pemerintah, DPR sepakat perubahan undang-undang itu berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, aturan hukum nasional hingga internasional yang berlaku. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sidang paripurna ke-15 masa persidangan kedua tahun sidang 2024 hingga 2025 telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebanyak 9 pasal diubah yang mengatur soal kedudukan TNI, penugasan di luar struktur TNI, serta aturan batas usia pensiun. Terkait perubahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah satu suara sudah sesuai pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan internasional. Karenanya, kami bersama pemerintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sementara di sisi lain, Lembaga Center of Economic and Law Studies atau CELIOS justru menanggapi dingin terkait pengesahan rancangan Undang-Undang TNI. Direktur CELIOS Bima Yudhistira melihat akan berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, seperti penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, beresiko bias dan inefisiensi sumber daya. Lebih jauh, Bima mengkhawatirkan terjadi potensi crowding out effect jika militer diperbolehkan berbisnis, mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh pihak swasta, UMKM hingga petani. Contoh nyata terjadi pada program makan bergizi gratis dengan dapur umum yang tersentralistik dan food estate. Bima menilai revisi Undang-Undang TNI berpotensi kuat akan mengembalikan sistem ekonomi ke pola komando, bukan berbasis inovasi dan persaingan sehat.